niat kita, menyempurnakan amal kita. Kita nggak tahu ya, seperti kasus, bukan kasus ya, sudah lebih dipanggil lebih dulu Pak Ashari, teman kita, saudara kita kemarin ya. Kita nggak sangka dia itu sedang perjalanan ke Sunda Kelapa, ke Masjid Sunda Kelapa sama istrinya, naik mobil berdua. Tiba-tiba dalam perjalanan napasnya sesak. Ya. Kemudian alhamdulillah dia sempat mampir, sempat parkir mobil yang baik. Nah, pada saat itu Allah panggil. Masih di mobilnya dia. Kita nggak tahu. Ya, kita juga kemungkinan kita nggak tahu beberapa jam ke depan itu seperti apa. Karena itu maka kita diwajibkan, kita sempurnakan niat kita tingkatkan terus amal kita, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita siap menyikapinya dengan baik. Ya, itu kita harapkan. Nah, ini hari saya ingin sekali dapat gambaran dari saudara-saudara kaitannya dengan kunjungan kita kemarin. Terus terang kunjungan industri kemarin itu adalah kunjungan kedua setelah COVID. Kunjungan kedua setelah COVID, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Sago. Waalaikumsalam Pak Haji, Bapak-Bapak semuanya. Ya, jadi kunjungan yang kedua itu alhamdulillah kita cukup banyak pesertanya Pak Krisna. Rupanya yang kemarin itu saya nggak kenal itu 2 orang itu yang sebelah Ibu Krisna di foto itu adalah wakil dari Ibu Dila. Wakil dari Ibu Dila. Jadi Ibu Dila itu mewakilkan kepada 2 orang itu, dan itulah yang saya nggak kenal siapa ini orang. Nggak taunya pas saya tanya Ibu Dila yang komentar. Alhamdulillah ya, kemarin berjalan dengan baik. Saya ingin dapat informasi dari saudara-saudara apakah perlu acara seperti ini kita selenggarakan 2 bulan sekali ya, dan bagaimana memfollow up-nya agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, mungkin sebagai pembuka ya, tidak apa, saya minta ngomong-ngomong aja, kita santai aja. Saya minta tolong Pak Haji Krisna untuk sebagai pembuka aja. Kemudian saya minta tolong Pak Supardi, Pak Haji Supardi ya bisa mengomentari ya. Kemudian saya minta tolong juga dengan Pak Roni ya, kemarin yang gabung dengan kita ya. Kemudian saya minta tolong Pak Supardi, semua deh kita minta tolong Pak ya, yang datang maupun yang tidak datang dalam acara pertemuan besok. Terus terang kunjungan industri ini itu adalah bulan depan 2 bulan yang akan datang, saya ingin sekali ke daerah Cibubur. Kalau seandainya kita anggap daerah ini kunjungan ini bermanfaat buat kita semua. Nah, karena itu mari kita sama-sama evaluasi, mari sama-sama kita ya, saya ingin bagaimana mempersatukan teman-teman, tetap ada komunikasi dengan baik dengan teman-teman yang lain gitu. Silakan Pak Krisna, walaupun cuma sedikit. Masih di ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Amin. Ya, alhamdulillah ya, kami ya terima kasih sekali bahwa beberapa hari yang lalu ada kunjungan ke tempat kami, dan ya kami juga yang mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya yang sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi lah untuk kami juga menambah wawasan kami. Kalau dari saya sendiri Pak Kos, kalau kunjungan seperti ini sih dari zaman dulu, zaman Pak Kos masih aktif di YDGA, menurut saya sih
sangat baik dan sangat bermanfaat, Pak, karena ya saya sendiri kalau pas kan semenjak Pak Kos sudah tidak di YDBA, kan di YDBA sendiri sudah nggak ada nih acara-acara kunjungan seperti ini. Jadi ya kalau kami ketemu dengan anggota YDBA yang sekarang ini ya hanya formal, katakanlah lagi ada pelatihan, lagi ada event apalah, perayaan apa, atau ada seminar apa. Nah jadi aku sering kayak komplain lah ke tim YDBA yang sekarang. Nah itu dibikin dong kayak zamannya Pak Kos dulu. Jadi kita tuh ya pertama kita lebih kompak, kita saling mengenal satu dan yang lain. Terus kedua juga dengan kunjungan ini pun juga ya menambah wawasan dan juga meningkatkan semangat kami gitu Pak. Karena kalau ya kita di rumah saja, mungkin kita merasa rumah kita yang paling bagus dan sebagainya, ternyata pas kita ngelihat di tempat teman-teman yang lain, wah kok kemajuannya baik dan ada ide-ide baru, ada teknologi baru yang mungkin bisa diterapkan satu sama lain juga gitu untuk meningkatkan efisiensi dan lain-lain. Nah jadi kalau menurut saya sih ya ini baik sekali karena setelah ya berapa puluh tahun ini juga ya kami sudah jarang berkunjung ke teman-teman yang lain kecuali kalau pas memang ada keperluan gitu kan. Jadi kalau dengan adanya kunjungan-kunjungan ini juga ya kita saling bertukar informasi, bertukar teknologi, bertukar wawasan dan lain-lain. Jadi saya sih sangat setuju Pak kalau ada ini bisa diaktifkan lagi gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Pak Haji Krisna yang sudah kasih masukan. Silakan Pak Supardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan memang bagus sekali kunjungan pabrik itu karena terutama saya sebagai perintis usaha yang tidak punya pengalaman sama sekali dari keluarga maupun dari orang tua. Jadi orang tua adalah semua angkatan darat, orang tua saya kemudian tidak punya pengalaman untuk wirausaha. Kakak-kakak saya juga semua sebagai pekerja di BUMN, Pertamina, jadi tidak ada bekal sama sekali untuk wirausaha dan saya terjun kalau tidak belajar dari para senior yang ada di YDBA dulu, yang binaan YDBA, tentunya saya tidak bisa belajar gitu. Alhamdulillah sudah berjalan 12 tahun, ini sudah bisa terus bertahan dan alhamdulillah juga ada peningkatan. Nah, sekarang tinggal bagaimana saya melihat kepada teman-teman yang sudah lebih dulu menekuni bidang wirausaha ini, saya bisa mencontoh. Contohnya adalah Pak Krisna kemarin, saya juga kaget begitu tahu ada pabrik yang ketiga di mana bekerja untuk membuat satu molding plastik. Dan itu sangat diperlukan oleh mobil-mobil atau otomotif, bidang manufaktur otomotif yang sekarang menuju ke elektrik. Karena dia dibutuhkan lebih banyak plastik, lebih banyak aluminium, kemudian lebih banyak barang-barang yang IC ya. Jadi semacam elektronik komponen. Jadi saya pikir kemarin itu saya sangat belajar dan bidang saya saat ini memang hanya fabrikasi dan suplai tenaga kerja. Tapi paling tidak ke depannya saya akan menuju ke machining maupun ke molding juga. Jadi terima kasih Pak Krisna dan terima kasih atas bimbingannya dulu sekitar tahun 2015-2016 saya pernah dibantu oleh Pak Krisna untuk mengerjakan beberapa komponen pendukung dari produksinya. Jadi saya pikir sangat bermanfaat dan kalau saya dibolehkan untuk melihat ke tempat yang lain saya senang sekali. Terima kasih Kalau menurut Pak Pardi sebaiknya 2 bulan sekali atau berapa? Ada usulan? Sekali bagus Pak, 2 bulan sekali. Tapi kemudian kita coba untuk bagaimana kita bisa melanjutkan kalau kita bisa berkunjung ke grup Astra juga. Iya. Maksud saya adalah ke pabrik-pabrik Astra sehingga Astra tahu bahwa di
paguyuban kita ini ada pengusaha-pengusaha yang udah senior maupun yang junior itu yang bisa mendukung untuk barang-barang. Kadang-kadang mereka membutuhkan subkon untuk second maupun third tier. Walaupun first tier-nya mereka sudah punya, tapi alhamdulillah kalau nanti suatu saat kita bisa jadi first tier dari mereka. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardi. Dan saya minta tolong Pak Roni, masukannya, pendapatnya. Baik Pak. Saya tadi udah pikirin Pak apa yang mau diomongin, tapi ternyata udah diomongin sama Pak Krisna semua. Jadi apalagi yang saya omongin ya. Ya saya sih setuju banget Pak dengan pertemuan-pertemuan kemarin ini, silaturahmi, kemudian banyak mendapatkan ide-ide baru. Ya udah diomongin Pak Krisna semua, jadinya gimana ya? Udah habis jadi yang mau diomongin. Saya setuju Pak, kalau 2 bulan sekali untuk kunjungan-kunjungan setuju sih Pak. Sama Pak seperti Pak Krisna yang bicarakan tadi Pak, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin dengar dari orang yang tidak ikut kunjungan udah pengen ikut, itu tuh ada pertemuan yang penting. Silakan Pak Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf teman-teman, saya udah janji mau, tapi tiba-tiba pagi hari saya dipanggil mendadak yang cukup punya pengaruh lah kepada kegiatan saya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dengan sangat menyesal ya Bapak, tapi suasananya ya seperti itu. Namun dari cerita, dari foto, kemudian keterangan barusan dari Pak Krisna, dari Pak Kos, dari Pak Supardi, ya ini satu kegiatan atau variasi pertemuan kita yang sudah lebih dari 2 tahun ya Pak Kos. Iya. Kita setiap Jumat seperti ini, dan ini juga cukup memberikan satu obat kalau menurut saya. Ketika saya berumur 72, dulu itu kalau saya melihat mendengar ada orang umurnya 70 sekian itu, oh tua banget ya gitu. Ternyata sekarang saya lewati dan ya masih biasa-biasa saja gitu. Ya dalam keseharian biasa, tapi tentunya yang terasa banget adalah bagaimana kita mengubah pola pikir, mengubah pola tindak gitu ya. Beda karena tuntutan sekeliling juga menganggap kita ya terus terang saja dengan rambut putih ini kelihatan jadi semacam tuntutan ya, sejauh mana kita punya image atau jadi image bagi orang. Jadi lebih hati-hati kalau bicara juga. Saya sekarang nggak kayak dulu lagi lah gitu Pak ya. Nah itu satu dari sisi pribadi saya. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak Krisna, teman-teman yang lain. Terus yang kedua tentang keaktivitas seperti ini. 2 tahun memang ya dikatakan monoton sih tidak. Saya sangat mengapresiasi upayanya Pak Haji Kosasi dengan semangatnya. Kita setiap Jumat pagi selalu kumpul, tidak melihat jumlahnya, tidak melihat siapa yang masuk, tapi terus kita berusaha mendengar. Ya sekali kan kadang-kadang ada yang berulang-ulang, tapi tidak masalah. Hidup kita itu untuk kita menjadi sesuatu, untuk kita menjadi bernilai, itu tiada lain adalah dengan banyaknya pengulangan-pengulangan. Ya. Sholat itu kan 5 kali sehari ya, yang wajib itu kan pengulangan-pengulangan. Semua doa segala macam. Nah, jadi ini juga satu hal yang sangat baik sekali. Saya kadang-kadang kangen kalau malam Senin, malam Rabu, kapan ya malam Jumat? Mungkin ada hal yang baru. Nah ini seperti ini. Nah sekarang dikreasikan lagi oleh Pak Haji Kosasi dan teman-teman, ya punya gagasan ya 2 bulan sekali gitu ya. Sebetulnya itu juga satu hal yang represif. Di samping ya semangat tadi Pak Supardi yang mengubah ya secara ya menurut saya sih revolusioner ya, dari tadinya sebagai pekerja biarpun sebagai dengan kedudukan yang cukup dipandang, tapi sekarang mengubah dirinya dari sebagai pekerja menjadi pengusaha. Itu juga tidak mudah. Dan ya Pak Pardi, maaf, saya juga sama Pak. Dulu kan saya hanya pelayan masyarakat ya, sebagai abdi negara katanya gitu ya.
saya bisa ngajarin orang seolah kita paling bisa ya, berdasarkan teori. Tetapi ketika pensiun, saya 3 hari pensiun, Pak. Setelah 3 hari saya masih keliling lagi. Nah, kemudian dengan hal yang tidak terbayangkan, apa yang saya ajarkan, misalkan soal bola sepak di mana Pak Irwan ya, Haji Irwan ya, macam-macam lah. Kemudian di ceper. Nah, itu ketika saya terjun di dalam dunia usaha, itu punya satu climate yang berbeda. Nah, jadi kalau kita tidak menyesuaikan, hanya merasa sebagai pembina kayak dulu, itu nggak akan jalan. Nah, perubahan pemikiran mindset inilah yang mungkin membuat saya juga berupaya untuk merasa muda terus gitu, Pak. Artinya merasa muda itu biasa punya semangat. Dari dulu saya diajarin orang, dan sekarang saya harus bisa bukan ngajarin ya, tapi melaksanakan. Jadi apa cerita-cerita Pak Pardi berapa kali ada di meeting ini, grup ini, itu saya sangat mendukung dan saya juga merasakan. Jadi itu Pak Yan, Assalamualaikum. Dan saya juga banyak belajar juga di sini, terutama kepada yang lebih senior maupun yang muda, karena pelajaran itu bukan hanya dari yang umur, diukur umur, tetapi juga dari bagaimana pengalaman masing-masing itu dijadikan bagian perencanaan dan kehidupan kita. Barangkali itu saja dari saya. Jadi ada rencana variasi, misalkan 2 bulan cukup, Pak. Saya kalau sebulan sekali juga, sekarang tuh sebulan tuh rasanya cepat sekali, Pak. Cepat ya. Jadi kalau 2 bulan mungkin ada variasi. Satu saat ya, ini kan kebanyakan kita berbasic manufaktur ya. Tapi mungkin sekali-sekali bisa saja ke tempat saya yang polanya lain. Bagaimana perusahaan jasa ya. Tapi masih memerlukan sains dan teknologi. Pak Pardi, saya sekarang ngurus laboratorium lingkungan hidup, Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi itu juga sebagai supporting, mungkin bisa jadi bahan pelajaran bahwa apa yang dikerjakan di manufaktur itu ada satu sesi, baik di perjalanannya atau di akhir, itu perlunya ada semacam pemeriksaan ataupun pemantauan. Bagaimana limbah itu dibuang, bagaimana hal-hal yang terjadi pada saat proses itu diperiksa sehingga tidak mungkin, memang kita nggak sadar ya, kita misalkan membakar atau maksudnya itu memproses logam. Ya dulu saya juga sama gitu ya di Balai Besar Logam Mesin. Nah sekarang baru sadar bahwa semua hasil pembakaran itu ada partikulat, ada semacam macam-macam, itu juga sangat mengganggu. Di samping kepada para pegawai, bagaimana para pegawai kita itu berlaku sehat, ya, kemudian tidak kena paparan karena proses di tempat kita, juga kepada hal lainnya, kan udara nggak bisa dilihat, tapi bisa diukur. Demikian juga air, ya. Air hasil daripada proses kita tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi prinsipnya saya sangat setuju dengan ide gagasan Pak Kos dan teman-teman. Itu kita sambil Pak, sambil refreshing lah. Ini menjadi obat lah bagi kita. Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Pandi. Makasih. Makasih Pak Spandi. Jadi tadi ada masukan, katanya boleh juga sekali-kali ke grup Asra berkunjungnya. Ya, mungkin boleh kita rencanakan ya. Kita akan kunjungan yang kedua nanti mungkin pada bulan sekarang kan kemarin bulan Agustus ya. Oktober. Kemudian ada lagi bulan 9. Bulan 9 kita kunjungan bulan 12 nanti kita kunjungan lagi ke Asra Group. Nah, bagi Pak Yan, bagi Pak Supardi mungkin yang bisa ada punya link ke Astra Group, boleh juga dihubungi dari sekarang supaya kalau Pak Supardi kapan aja kita atur. Ya. Yang di Bandung. Jadi, dalam perjalanan 2 bulan ini yang kita agendakan kapan aja kita atur Pak Supardi, insya Allah siap. Baik. Oke, berikutnya saya minta pendapat yang Pak Sarif deh. Pak Sarif silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi setiap minggu nih.
berkat Pak Kosasih yang semangatnya luar biasa. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai tentunya buat saya pribadi terutama ya, di mana sangat menyegarkan. Karena dari berbagai latar belakang, terutama sebagian besar dari industri, mungkin saya banyak juga belajar dan sehingga mengajak terus saya berpikir ternyata hidup itu seperti itu, karena perjalanan masing-masing sangat bervariasi, tapi terus terang saya kagum dengan Bapak Ibu sekalian yang memang prestasinya luar biasa ya, dari pengalaman kerja kemudian mengaplikasikan, membangun industri sendiri. Ada juga yang sudah memang dari awal membangun industri ya. Tentunya terkait dengan kunjungan ya, selain kita silaturahmi melalui online ya, secara virtual seperti ini, yang juga tentunya akan mengaitkan hati kita satu sama lain. Kunjungan industri tentunya menjadi sesuatu hal yang mengkonkretkan juga pertemuan kita, gitu ya, pertemuan kita. Dan seperti yang kemarin saya rasakan, pesertanya juga banyak juga pemilik industri, ya, pengelola industri. Dan tentunya yang dirasakan ini besarnya hikmah dari silaturahmi ini. Karena dari perjalanan pertemuan, ngobrol dan sebagainya, seperti kemarin didiskusikan, ada persaingan di antara teman-teman gitu ya, karena mungkin bisnisnya di bidang yang sama, sehingga mengambil order yang kurang lebih dari sumber yang sama. Tapi dengan silaturahmi seperti ini justru bisa mengembangkan aliansi strategi gitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan pesaing ya. Jadi akhirnya bisa mensejahterakan semuanya ya. Mungkin yang satu mendapatkan sesuatu yang besar tapi bisa dibantu oleh pesaingnya kan gitu ya. Jadi silaturahmi membangun persaudaraan, dan persaudaraan ini yang mungkin harus kita bangun terus. Dan buat saya pribadi tentunya ini menjadi tadi seperti Pak Supandi katakan refreshing. Dan saya menjadi berpikir terus, dengan melihat itu saya jadi berpikir. Ya walaupun mungkin saya tidak mungkin lagi bergerak untuk, bukan tidak mungkin, tapi ya mungkin agak berat untuk bergerak ke arah-arah yang seperti Bapak Ibu lakukan. Tapi paling nggak saya berpikir menjadi pengalaman buat saya. Ya, pengalaman yang banyak sekali, dan kebetulan saya masih mengajar, itu bisa saya sampaikan kepada anak didik saya di kampus gitu ya. Wah ternyata ini. Jadi perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian, yang bagaimana membangun industri dari tadinya pegawai di swasta, kemudian membangun industri, Pak Supandi tadinya pegawai negeri, kemudian membangun bisnis yang luar biasa. Ini bisa menjadi contoh-contoh yang bisa saya sampaikan kepada para mahasiswa untuk membangun apa? Membangun optimismenya mereka. Ini sangat penting. Sangat penting. Ini akan menjadi motivasi buat mereka. Dan ini yang saya butuhkan, dan terus terang saya banyak mendapatkan nilai-nilai yang sangat besar yang bisa mungkin nanti menjadi motivasi anak-anak didik kami. Itu yang sangat luar biasa saya rasakan, dan saya yakin ini akan memberikan manfaat yang luar biasa buat yang muda, yang tua, sama saja saya rasa. Masing-masing akan mendapatkan manfaat sesuai dengan situasinya masing-masing. Manfaat berarti di sini adalah hikmah. Hikmah adalah kebaikan-kebaikan yang akan bisa kita petik, bisa rasakan, dan malah bisa disampaikan kepada orang lain. Mungkin itu Pak Kosasih, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sarip masukannya. Ya, saya pikir itu bagus sekali. Tapi saya ingin dapat masukan dari ini. Biasanya Ustadz Hikmah ini duluan, biasanya Ustadz Hikmah belakangan. Sekarang minta duluan deh, karena beliau kemarin ikut. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Bapak-bapak, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai sedikit memberikan mungkin komentar ya, karena ini hari Jumat, disunnahkan kita untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita dalam soal persoalan hidayah. Maka kita membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik Pak, pertama-tama sebagai seorang Muslim, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kegiatan silaturahmi kita kemarin,
dan berterima kasih kepada pertama Pak Pasasi, kemudian kepada Pak Haji Krisna yang telah memfasilitasi kita untuk sebuah kebaikan. Kenapa saya mengatakan ini sebuah kebaikan? Karena saya coba ingin berbicara Pak dalam sudut pandang disiplin keilmuan saya, dalam sudut pandang agama. Ada banyak kebaikan-kebaikan seperti yang telah Bapak sebelumnya telah sampaikan, ada nilai silaturahmi di dalamnya. Kemudian dalam konteks lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali indallahi ta'ala sururan tadkhulu ala muslim." Jadi di antara perkara, di antara hal yang dicintai Allah, ada hal-hal yang Allah cintai adalah sururan tadkhulu ala muslim, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Dan itu kemarin kita telah lakukan, Pak. Demi Allah, wallahi kemarin kita sudah lakukan. Begitu kita ketemu misalnya rombongan yang dari tempat di mana kita kemarin start Pak Kos di Bidakara, kita saling bersalaman, kita saling tersenyum di situ, kita saling memasukkan kebahagiaan di situ, menanyakan kabar, itu ibadah, dan itu hal yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi pada saat kita datang di tempatnya Pak Krisna menjamu kita dengan makanan dan minuman yang luar biasa. Pak Krisna telah melakukan sebuah amalan yang dicintai Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dayfahu. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hendaklah memuliakan tamunya. Jadi subhanallah Pak, banyak hikmah, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan kemarin. Makanya saya walaupun tidak ada background sedikit pun dengan dunia industri, dengan dunia usaha, tapi saya merasakan begitu besar manfaat yang kita dapatkan kemarin, kita silaturahmi dan seterusnya. Dan seperti yang tadi Pak Sarif sampaikan bahwa mungkin saya tidak terlalu punya semangat untuk dunia usaha dalam konteks seperti yang Bapak lakukan, tapi dalam konteks pembelajaran kepada santri kami, saya ceritakan kepada anak-anak kami bahwa ada orang-orang yang dalam hidupnya mengabadikan sisa-sisa hidupnya itu. Saya katakan sisa-sisa hidup Pak, karena dari kemarin ini topik pembicaraan kita ada yang mengatakan tidak muda lagi, sudah tua dan seterusnya. Saya sedikit menyinggung bahwa sesungguhnya umur-umur bapak-bapak yang ada di sini, Pak Supandi, Pak Supari dan seterusnya adalah umur-umur yang produktif Pak. Pak Yan, itu umur-umur produktif. Kenapa saya katakan seperti itu? Nabi kita Muhammad SAW itu baru terjun di medan perang secara langsung di umur 53 tahun. Tentunya perang itu bukan hal kecil ya, dibutuhkan strategi, dibutuhkan kekuatan fisik, kekuatan mental. 53 tahun Pak. Artinya di umur 53 tahun ini produktivitas kita sebagai seorang laki-laki, seorang muslim betul-betul kita tunjukkan. Nah, insya Allah Pak, yang ada di sini ini usia-usia produktif semua nih, usia-usia produktif, insya Allah. Amin. Jadi insya Allah Pak, Oke. Saya berharap mudah-mudahan nanti seperti yang pembicaraan kemarin, ke depannya ada santri-santri kami juga yang terjun di dunia industri. Santri-santri yang tentunya sudah kami didik dengan insya Allah ya Pak, soal hasil seperti apa kita serahkan kepada Allah, karena persoalan attitude itu domainnya Allah. Amin. Kita sebagai guru misalnya, sebagai pemimpin dalam persoalan attitude dan persoalan adab, kita cuma punya kesempatan untuk mengajarkan, domainnya Allah untuk memberikan petunjuk kepada seseorang. Oke. Itu mungkin Pak Kos, bahwa Pak Krisna, terima kasih banyak Pak Krisna atas segala sambutannya, Masya Allah luar biasa Pak. Ini jadi amal jari buat Bapak dan kita semua. Semoga ini menjadi simpanan terbaik kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin. Oke. Walaupun Pak Sayogo nggak ikut kemarin, tapi dia yang membantu saya untuk kendaraan. Dia memfasilitasi saya kendaraan. Bagaimana menurut Pak Sayogo kunjungan industri yang kita lakukan kemarin? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam. Sangat bersemangat. Gitu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ikut kemarin. Tapi ya mungkin itu yang bisa saya bantu buat kelangsungan acara tersebut gitu. Menurut saya kunjungan-kunjungan seperti ini itu perlu diadakan lagi Pak Haji. Maksudnya untuk pertama ya buat dari kami itu bisa refresh gitu ya. Mungkin kalau saya ini kan beda basicnya. Jadi seperti melihat sesuatu yang mungkin bukan baru tapi ternyata memang ada kegiatan atau ada apa yang memang di luar dari perkiraan gitu. Mungkin kalaupun saya mungkin bisa hadir kemarin
pasti akan menemukan sesuatu yang baru dan ya pengalaman baru lah buat saya gitu. Jadi next time mudah-mudahan saya bisa ikut gitu Pak Haji ya, sama bapak-bapak sekalian silaturahmi untuk kebaikan kita semua. Itu aja Pak Haji, semoga kegiatan ini bisa berlangsung terus ya. Jadi ada kegiatan outdoor-nya lah kira-kira seperti itu. Mungkin juga tidak melulu ke kunjungan ke pabrik gitu ya Pak Haji ya. Bisa saja kita adakan seperti outing atau apa gitu, pertemuan kita, kalau istilah sekarang kayak kopi darat gitulah, kita ngobrol santai gitu. Seperti itu Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, terima kasih Pak Sayogo ya. Nanti kendaraannya dipakai lagi insya Allah bulan Oktober. Ya Pak Haji, makasih Pak Haji. Ya, oke. Selanjutnya mungkin saya minta pandangan dari teman dari saudara saya ya, yang jauh, yang paling jauh dulu nih sebelum Pak Yan, yang paling jauh dulu. Bu Lin, gimana Bu Lin? Kunjungan seperti itu, apakah di sana kita selenggarakan seperti itu? Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk saudara-saudaraku yang tercinta. Dan saya beribu terima kasih bisa silaturahim ketemu semua yang tak terduga, termasuk Pak Supardi, Supandi, semuanya yang tidak disangka ya, dari 96 sekarang kita bisa walaupun silaturahim online dan kunjungan yang sangat bermanfaat. Walaupun saya tidak ikut karena saya paling jauh. Nah, harapan saya insya Allah kalau lain kali punya waktu dan pas saya di Jakarta saya akan ikut. Nah, harapan saya juga, saya juga sama, saya sudah purna tugas baru 1 tahun. Tapi saya masih dikasih amanah oleh Ibu Gup untuk membuat nomor induk berusaha. Nah, bagi yang mau buat sampai November saya bantu, saya punya jatah 500 UKM. Dan saya masih dipercaya di Bali membantu perusahaan, kegiatan-kegiatan baik keuangan maupun 5R. Nah, saya sangat bangga dengan Pak Haji Kos, ini adalah PMA, yaitu penanam modal di akhirat. Dengan silaturahim ini kita walaupun tidak tatap muka tapi ketemu. Saya tidak sangka saya bisa ketemu semuanya. Dan bulan ini kemarin sempat juga saya ketemu sama Pak Tony di Bali. Saya ke Bali. Pak Tony tertarik dengan pengusaha cabai yang NTB bisa ekspor ke Jepang. Nah, mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Haji kita datang silaturahim ke Lombok. Amin. Iya, kita bisa ke sirkuit. Kemarin saya membawa tamu dari Bali, seminar, kemudian kunjungan ke sirkuit Mandalika lari di sana. Ayo Pak Haji Kos, siapa tahu ada yang berkenan. Ayo kita rame-rame berkunjung ke Lombok. Saya akan memandu atau ke Bali. Saya juga putra-putri semua tugas di Bali. Dengan silaturahim online dan kunjungan menambah wawasan, membuat kita happy, membuat kita jangan mengatakan senior ini, yaitu jangan lansia. Ini adalah senior yang punya produktif dan bermanfaat bagi kita yang lain. Nah, saya aja punya mimpi bisa sekolah dengan Pak Oku, yaitu saya tertarik dengan materinya Pak Oku, tapi saya masih cari tahu waktu punya enggak saya sekolah dan berapa yang harus kita sharing. Nah, saya beribu terima kasih Pak Haji Kos membuat silaturahim online, jadi tidak disangka kita punya saudara bertambah. Yang saya tidak kenal menjadi kenal, yang lama tidak pernah ketemu, sekarang kita ketemu di online. Ya, betul. Saya terima kasih satu-satunya yang terjauh yang disayangi Pak Haji Kos. Ya, sama-sama Bu saya Lin. tunggu kehadirannya di Lombok atau di Bali. Ayo kita reuni.
di Bali atau di Lombok, Pak Supardi. Oke. Ya, ya. Bersama Amin. keluarga, Pak Supardi dan teman-teman lain semuanya. Ya, Amin, kurang amin. lebih Ya. mohon maaf. Ya. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin kata Fajar, ya, anaknya Pak Supandi itu, yang jauh jadi dekat, ya, yang dekat jadi jauh. Nah, inilah salah satu faktanya. Ya, kemarin si AA itu bicara mengenai itu. Nanti kalau yang membutuhkan rekamannya, itu saya bisa kirimkan yang kemarin itu. Bagus sekali pandangannya. Itulah dunia kita yang akan datang, yang akan dirasakan oleh kita. Silakan Pak Wito sebelum Pak Yan. Silakan Pak Wito. Kutak-katik dulu Pak Wito, ya. Saya minta dulu Pak Yan deh. Pak Wito kotak-katik dulu, ya. Silakan Pak Yan. Pak Yan nih mau walaupun paling senior di antara kita, tapi semangatnya, semangat juangnya itu bukan main. Silakan Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya bersyukurlah pada saat saya sudah tidak aktif lagi di Astra Group, masih bisa berbagi pengalaman. Makanya seperti kunjungan kemarin itu, selain mendapatkan ilmu dari Pak Krisna, tentang pabriknya yang begitu bagus itu, juga kita bisa silaturahmi untuk berbagi ilmu di situ. Nah, ini kesempatan. Saya di umur saya ini justru berbagi ini sebuah kesempatan. Kapan lagi? Kita kan nggak tahu umur itu sampai kapan. Nah, setiap saat kita bisa berbagi. Ini saya juga pengen ya, seperti tadi Ulin ke Lombok. Tapi kalau ke Lombok, saya nggak bisa karena saya nggak suka yang pedas-pedas. Karena Lombok itu pedas. Bisa diatur, bisa buat original, tidak pedas. Makanya ke Lombok itu pedas, saya nggak suka pedas, jadi rada susah pergi ke Lombok saya. Pak, tidak usah khawatir. Nanti mitra binaan YDBA cateringnya bisa dibuat yang tidak pedas. Jadi jangan dikasih Lombok ya. Versi sesuai dengan keinginan Pak Yan. Siap. Jadi itulah saya itu sekarang saya sudah setua ini, malah makin banyak teman-teman nih yang bisa berbagi. Justru waktu dulu saya aktif di Astra, saya hanya di lingkungan Astra kebanyakan dan untuk Astra. Dan sekarang saya untuk siapapun dan dimanapun tanpa batas. Jadi itulah bersyukur. Saya masih dikasih kesempatan. Jadi kesempatan waktu gitu hal itu. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman semua saudara-saudara sana ini diberi kesehatan. Amin. Amin. Bisa kita di masa-masa yang senja ini bisa berbagi ilmu. Ilmu yang bermanfaat bagi Pak Yan, kalau saya nantinya berkunjung ke Astra, mungkin Pak Yan masih kenal orang-orang Astra yang bisa dihubungi, atau Pak Supardi yang masih berkomunikasi dengan orang Astra. Kira-kira siapa Pak Yan yang perusahaannya? Nggak tahu deh, saya udah lama sekali. 20 tahun. Saya dari Pak Supardi, mungkin nggak Nevo Denso? Nippon Denso mungkin. Mungkin ya. Saya akan coba untuk kontak ya. Saya akan coba kontak. Siapa tahu kita bisa melihat ke sana ya. Ya, kita agendakan Desember. Ya, insya Allah nanti tanggal saya berapa coba nanti kita akan diskusi dalam forum ini. Ya, saya akan laporkan. Saya akan laporkan nanti. Oke. Kalau saya sih udah lama sekali lah. Udah dari 2007 sudah nggak di sana. Jadi angkatan sini kan udah nggak kenal sama sekali. Iya. Kecuali yang saya kenal sudah pada nggak ada semua gitu. Oh. Yang Pak Yan kenal udah nggak ada semua katanya. Waduh,
Ya, kalau Pak Supardi masih nih Pak Yan. Ya. Iya, ini angkatan muda lah. Karena di sana angkatan termasuk, berikut. iya. Kalau saya udah Penerus. zaman apa? Zaman Pak dinosaurus. Pak Surito udah bunyi belum suaranya? Saya generasi dinosaurus lah gitu. Pak Surito, ayo silakan. Monggo Pak Surito. Mangga. Suaranya masih belum bisa belum kedengaran. Oke, sambil ini dulu ke Jaki deh. Nanti Pak Roni bicara mengenai rencana yang Pak itu. Silakan Jaki. Kebenaran Jaki juga. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat dan salam penuh barokah di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahannya dan ridho kepada kita semua pada hari Jumat ini. Yang alhamdulillah kemarin sempat ikut untuk silaturahim, dan di sini dari Zaki pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih juga kepada Pak Krisna karena sudah cukup lama nih tidak berkelimut dalam dunia industri. Akhirnya kemarin nyemplung lagi ke dunia industri dan bisa melihat lagi dan merasa fresh lagi, karena memang ada beberapa budaya di dunia industri yang sebetulnya sangat baik dan bisa diterapkan ke dalam dunia pendidikan. Jadi insya Allah Zaki di sini berusaha untuk menjembatani bagaimana caranya agar hal-hal baik di dalam dunia industri itu bisa diterapkan juga ke dalam dunia pendidikan. Apalagi kemarin sempat disampaikan oleh salah satu narasumber bahwasannya Pak Sumarko sempat bilang bahwa pendidikan itu memang terdiri dari 3, yaitu dari skill, attitude, dan knowledge. Dan untuk pembentukan attitude itu salah satunya memang yang paling pas adalah di dunia pondok pesantren gitu. Jadi ya Bismillah, insya Allah saya dan Ustadz Hikmah berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk generasi-generasi kita selanjutnya agar memiliki attitude yang baik. Satu tentang kejujuran, seperti yang disampaikan oleh Pak Supardi. Kejujuran itu nomor 1, ya betul banget Pak. Kita di sini juga berusaha mendidik sebuah kejujuran, kemudian setelah bisa jujur, berangkat ke level 2-nya adalah bisa menerima amanah dan menjalankan amanah. Mudah-mudahan dengan seperti itu, generasi-generasi berikutnya untuk bangsa Indonesia bisa terus bisa bersaing lah untuk ke depannya. Mungkin seperti itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat kemarin kebutuhan industri begitu banyak, tetapi tidak di dalam dunia pendidikan yang lulus jadi penganggur. Di mana nih masalahnya? Ya ini kan PR dari pendidikan ini. Nah itu mungkin bisa kita pertemukan dan kita bisa usulkan ke yang lain. Ya, saya kira pertemuan kemarin itu saya menemukan itu bagaimana ya mempertemukan pendidikan dengan manufaktur. Kadang berpikir seperti itu. Nanti kita akan kembangkan. Mungkin ini kita diskusi aja. Berkaitan dengan itu. Tadi beberapa hal sudah dikemukakan. Pak Wito sudah bisa. Belum juga, belum kedengaran. Ayo silakan berpendapat. Silakan Pak Roni atau Pak siapa? Silakan. Ya. Pak Sayogo insya Allah bulan November lagi. Bulan November. Oktober ya? Oktober. Iya, Oktober insya Allah. Ya. Iya Pak. Iya Pak Haji. Iya. Silakan Pak Wito. Belum juga. Pak Roni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kebetulan kami ada seperti apa ya, mendapat tempat atau kolom di pikiran rakyat. Nah, saya lihat kan teman-teman ini, bapak-bapak senior-senior ini kan udah punya pengalaman di Astra,
itu kan alangkah baiknya kalau semua itu ditulis, kemudian di-share ke teman-teman atau ke semua orang, terutama siswa-siswa atau apapun, itu nanti disediakan Pak kolom untuk berbagi pengalaman maupun baik pengalaman, kemudian motivasi-motivasi apapun yang nanti akan dibaca di seluruh Indonesia. Dan nanti akan diberikan juga pelatihan-pelatihan untuk bagaimana cara menulis yang baik. Jadi alangkah baiknya kalau pengalaman-pengalaman itu di-share atau disimpan, didokumentasikan, dan insya Allah akan bermanfaat. Amin, amin, betul. Bermanfaat. Generasi. Dan enaknya nanti dari si Pikiran Rakyat pun ini nggak gratis Pak, malah dibayar. Kalau pembacanya makin banyak ya makin besar. Jadi ada Pikiran Rakyat online yang nanti akan kita kita share. Nanti insya Allah minggu depan pemilik dari kolomnya itu akan saya minta presentasi di acara ini. Karena saya juga masih meraba-raba juga. Saya juga baru ikut-ikutan. Kalau bisa sih dia menyampaikan dulu apakah hanya untuk UK atau menulis industri atau juga boleh yang lainnya? Boleh yang lainnya, apapun Pak. Siapapun boleh. Siapapun boleh. Siapa yang baca? Seluruh masyarakat di Indonesia Pak. Karena kan Pikiran Rakyat sudah seluruh Indonesia. Oh gitu ya. Oke, sekarang kan online. Mereka bisa juga online ya? Bisa. Oh, sekarang udah online Pak, udah nggak zamannya lagi baca surat kabar udah. Berapa banyak tulisan minimal yang bisa dimasukkan? 500 kata kalau 500 kurang kata. lebihnya. Tapi nanti di training kok Pak, bagaimana cara menulis yang baik, menceritakan pengalaman atau membuat motivasi yang akan menarik untuk dibaca. Jadi ada teknik-tekniknya juga nanti. Nanti akan di training juga. Kalau gitu gini Pak Roni, kalau gitu hari Jumat depan khusus bagaimana cara menulis. Sehingga tulisan-tulisan kita bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, itu pengalaman-pengalamannya ya. Ya bercerita mengenai pengalamannya yang begitu banyak dan itu bisa kita kontribusikan ke sana. Boleh. Setuju nggak teman-teman? Ya, setuju. Boleh. Bagus ya. Jadi untuk acara minggu depan kita tolong Pak Roni undang mereka khusus bicara mengenai ini. Bagaimana cara menulis yang baik. Ya, silakan mereka menjelaskan dulu selama paling lama itu 1/2 jam, setelahnya itu kita diskusi. Ya, boleh Pak. Baik. Ya boleh ya. Oke. Ya, Pak. Kalau gitu kita putuskan untuk minggu yang akan datang itu bagaimana cara menulis yang baik sehingga tulisan-tulisan kita, pengalaman-pengalaman kita tidak kita bawa mati. Ya, bisa dituangkan. Bisa berikan kepada yang lain. Betul nggak Pak Padi? Ya, betul. Saya kira juga saya ingin ke situ kok. Ingin membagi juga. Alhamdulillah. Betul Pak. Betul Pak. Ya. Betul nggak Pak Supadi? Betul. Saya juga lagi nyoba sekarang belajar tulis menulis Pak. Baru belajar Pak. Insya Allah November nanti launching buku saya. Oh, subhanallah. Supadi kan pengalamannya banyak nih. Senior ini pengalamannya banyak. Sayang kalau nggak di-share ke anak-anak muda. Kita harus membuat artefak Pak. Sehingga anak kita tahu siapa kita. Betul. Betul Pak. Insya Allah saya dukung. Saya ingin belajar juga Pak. Oke, siap. Siapa namanya Pak Roni? Andika. Andika ya? Ya. Andika namanya. Oke, jadi besok untuk Jumat yang akan datang, kita materinya khusus bagaimana cara menulis yang baik dari teman kita Andika. Nanti Pak Yan nulis, Pak Padi nulis, tapi jangan lupa kita dari grup ini aja, dari grup Tepuk Kangen ya.
di bawahnya Ya. tolong ditulis temu kangen. Biar Ya. biar siapapun di antara kita yang nulis, grupnya temu kangen. Ya. Ya, sehingga apa namanya tulisan-tulisan siapapun di antara kita, paling tidak kita sendiri yang baca. Setuju Pak. Ya, amin. Amin. Ya, paling tidak sendiri kita sendiri yang baca. Kemudian syukur-syukur kalau seandainya juga ada yang tertarik, mereka komunikasi langsung dengan penulisnya, silakan. Itu akan mendapat. Gimana Pak Sarip? Setuju nggak? Setuju sekali Pak. Saya juga coba-coba menulis ternyata nggak ada, kalau nggak ada ilmunya ya rumit juga ternyata. Pak Krisna. Setuju Pak. Alhamdulillah. Ya. Pak Yan, gimana? Saya bukan setuju sekali, tapi setuju 2 kali. Jadi setuju 2 kali ya Pak, bukan sekali. Saya setuju 2 kali. Lipat ganda itu. Aduh. Karena Amin. saya lagi bagaimana nulis itu, gimana pakai bolpen, pakai pensil, pakai kertas atau apa. Zaman sekarang kan berbeda. Ya. Kalau betul, setuju sekali. Pak Krisna bisa minta karyawan aja yang nulis, tapi atas nama Pak Krisna, temukan. Krisna, gimana Pak Soego? Setuju Pak, karena katanya menulis itu salah satu cara untuk mengurangi orang menjadi pikun, karena otak diasah terus untuk berpikir, untuk bekerja. Seperti itu sih Pak. Setuju. Setuju 3 kali Pak, bukan sekali lagi Pak. Setuju 3 kali ya. 3 kali Pak. Pak Wita udah bisa belum? Masih belum kedengaran Pak Wito. Cuma mulutnya aja yang kemarin kami. Jaki, setuju nggak dengan tulisan itu? Ya, insya Allah sangat bermanfaat dengan program literasi juga. Memang mesti dilatih. Bahkan Jaki aja ini masih banyak ketinggalan nih sama santri-santri di sini yang pada mulai bikin buku. Oke, kalau gitu nanti bisa ditawarkan juga kepada santri. Tulis apa aja, kemudian nanti kasih kode temu kangen aja. Ya, nanti atas nama Jaki nggak apa-apa. Yang paling penting ada yang mengkoordinir, ada yang tanggung jawab, yang paling penting. Ya, gimana Bu Lin? Sangat setuju, luar biasa. Subhanallah. Pak Roni, ini tanggapannya lebih dari cukup banyak 1000 kali setujunya. Karena mengurangi demensia. Oh, gitu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi banyak sambutan yang positif nih Pak Roni, agar Pak Andika ya itu mudah-mudahan dikondisikan untuk minggu depan itu bisa memberikan informasi kepada kita, sehingga paling tidak kita nyambut nama. Jadi saya minta tolong sama Hikmah sama Jaki bisa mengkoordinir di sana, khusus di sana. Banyak cerita-cerita, nanti ini masuk mana itu bisa, bukan urusan kita, yang penting adalah dari grup temu kangen yang paling penting, sehingga apa yang ditulis oleh kita itu bisa bermanfaat untuk yang lain yang nggak ikut dalam forum ini, tetapi dia bisa baca gitu. Baik deh teman-teman sekalian, ada beberapa catatan yang dihasilkan dari hasil ngomong-ngomong kita dari kunjungan yang kemarin ke tempat Mada Wikri Tunggal Pak Krisna, ya. Ada 2 pabrik yang kita kunjungi. Pabrik yang pertama pertama itu bergerak dalam bidang plastik. Pabrik kedua itu pressing metal, ya. Ada beberapa. Yang pertama itu kunjungan itu sangat bermanfaat dan kita akan lakukan selama 2 bulan sekali. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita juga akan berkunjung ke perusahaan Astra. Insya Allah nih Pak Supardi bisa memfasilitasi kita laksanakan pada bulan Desember. Insya Allah. Insya Allah, ya. Saya coba untuk kontak. Ya, kita akan kunjungan nanti agendanya seperti apa kita akan lihat ya. Kita minta nanti kita minta tolong Pak Supardi untuk bisa berkunjung ke Astra, ke perusahaan Astra. Nah itu yang kedua. Yang ketiga mengenai tulisan. Insya Allah tulisan itu minggu depan, ya Jumat depan, khusus berkaitan dengan bagaimana cara menulis. Dan tulisan ini masuk ke ke pikiran rakyat. Ya, tolong jangan diperhatikan berapa duit kita dapat. Yang paling penting pengalaman kita bisa berikan kepada yang lain. Ya, kita niatkan aja bahwa tulisan ini untuk sedekah kita. Ya, kebetulan saya ini kita sama-sama semua ya punya sekolah ya, mungkin dengan tulisan itu bisa membantu sekolah kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kalau memang Allah niatkan, kita niatkan dan Allah kabulkan, insya Allah ya terbangun dengan tulisan ini, kita nggak tahu ya, makanya sekali-kali bolehlah kita kumpul, kita ngelihat sekolah ya. Kita lihat sekolah sama-sama. Ya mungkin itu akan jadi apa yang kita tulis itu bukan mimpi tetapi sesuatu yang nyata. Nah, yang keempat, yang terakhir saya kira berkaitan dengan bagaimana terjawab antara kebutuhan sekolah, kebutuhan manufaktur atau kebutuhan industri dengan sekolah. Supaya link dan match-nya itu benar-benar bisa kita lihat. Ya. Bisa kita sama-sama rasakan. Nah, paling tidak 4 itu. Ada nggak yang kelimanya? Kalau ada silakan. Tidak ada ya? Baik deh. Kalau tidak ada, paling tidak yang 4 ini kita coba mudah-mudahan dapat kita realisasikan ya. Kita saling membantu. Kita bangun kebersamaan, kita dengan meluruskan niat, menyempurnakan amal kita. Insya Allah kita insya Allah akhirat dan dunia juga kita dapat. Ya, terima kasih semuanya. Dan ada yang lain sebelum saya tutup? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya atas pertemuannya. Atas kehadirannya, atas kerjasamanya, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Jangan lupa ya, Pak Roni, jangan lupa Pak Aditya. Ya Pak. Ya. Insya Allah ya, oke. Mohon izin keluar. Ya, izin keluar. Pak Krisna, terima kasih ya. Yuk. Pak Supardi, terima kasih. Mudah-mudahan PT Nepodenso bisa